Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak kelas 6 yang insyaallah dicintai Allah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini bertemu kembali, belajar kembali bersama Ustazah Darti. Insya Allah masih tetap dalam pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak semua, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dulu belajar kita pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, alhamdulillah, sebelum Ustazah lanjutkan, semuanya sudah hadir? Sudah absen semua nggih? Insyaallah siap mendengarkan Ustazah, insyaallah siap belajar bersama Ustazah nggih? Insyaallah, alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak semua. Hari ini sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah pengen flashback kembali pelajaran yang kemarin. Kemarin sudah Ustazah jelaskan mengenai apa anak-anak? Ya, pembelajaran yang pertama kemarin semuanya sudah paham ya? Kemarin kita belajar lafal surah Al-Kafirun dan tajwid begitu ya untuk kelas 6 ya, alhamdulillah. Nah, hari ini semuanya sudah hafal ya surah Al-Kafirun. Nah, dalam mau menghafal ya, menghafal surah Al-Kafirun ini insyaallah anak-anak semua sudah hafal. Semangat sebelum Ustazah lanjutkan pelajaran berikutnya, bahwasanya setiap muslim itu dianjurkan untuk hafal surah-surah dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kiat kita supaya bisa nanti menghafal surah-surah dalam Al-Quran? Yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yakini dengan sepenuh hati, nanti insya Allah bisa menghafalnya. Yang selanjutnya, melakukan menghafal itu dengan sungguh-sungguh. Terus, membaca per ayat demi ayat. Nah, surah-surah yang kita pengen hafal. Nah, secara berulang-ulang supaya nanti hafal. Insya Allah ketika dibaca berulang-ulang nanti insya Allah akan hafal. Selanjutnya, jika sudah hafal, biasakan membaca surah-surah yang kita hafal itu di dalam ibadah sholat kita. Nah, insya Allah kemarin kita sudah menghafal surah Al-Kafirun ya. Hari ini kita akan belajar arti dan makna surah Al-Kafirun. Nah, tujuannya apa Ustazah? Setelah kita belajar ini nanti, kita diharapkan mampu, anak-anak mampu untuk menunjukkan arti dan makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun. Langsung saja, alhamdulillah, kita langsung saja kita belajar masuk ke dalam materi kita, yaitu memahami arti dan makna surah Al-Kafirun. Anak-anak masih ingat semua ya? Surah Al-Kafirun nih kemarin sudah diajarkan oleh Ustazah, disampaikan oleh Ustazah, lafalnya bagaimana, terus ada berapa ayat, surah Al-Kafirun turun di mana, itu semuanya sudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang arti dan makna surah Al-Kafirun. Sebelum Ustazah lanjutkan, Al-Kafirun itu berarti adalah orang-orang kafir. Sebab turunnya surah Al-Kafirun ini adalah karena orang-orang kafir Quraisy itu meminta kepada Nabi Muhammad agar menyembah Tuhan mereka, dan mereka pun bersedia menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Syaratnya itu. Nah, surah Al-Kafirun ini berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang orang kafir sembah. Dan orang kafir pun tidak akan menyembah apa yang Nabi Muhammad SAW sembah. Berikut Ustazah sampaikan makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun insyaallah per ayat. Nah, sudah siap semuanya? Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Masih ingat ya? Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, surah Al-Kafirun ayat 1. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyeru kepada orang-orang kafir sejak semula yang bersikeras menentang kerasulannya. Nah, itu ayat yang pertama. Ini.
Jelas singkat aja penjelasannya. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat yang kedua dan tiga artinya bagaimana? Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, maksud ayat tersebut adalah ibadah kita tidak bisa digabung dengan ibadah orang kafir. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang disembah orang-orang kafir itu adalah berhala yang berupa kayu, batu, tempat-tempat yang mereka buat sendiri gitu. Nah, seorang muslim itu dilarang menyembah Tuhannya orang kafir atau mengikuti peribadatan orang-orang kafir. Maka kita jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan ini. Nah, seseorang yang menyembah selain Allah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ayat kedua dan ketiga. Ayat yang keempat sekarang. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah, dalam surah Al-Kafirun ayat 4 dan 5 ini, selain yang disembah itu berhala, cara menyembah mereka pun berbeda. Cara menyembah mereka pun berbeda. Orang-orang kafir, yaitu orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, menyembah berhala. Sedangkan kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan sholat, nah, sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nah, cara orang kafir menyembah berhala itu berdasarkan hawa nafsu mereka saja. Oleh sebab itu, ibadah umat Islam dengan orang kafir itu tidak bisa disamakan. Jadi kita harus paham antara kita umat Islam dengan mereka orang kafir. Nah, kita tidak boleh menyamakan. Sebenarnya kita berbeda dari mereka. Nah, anak-anak semua, yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, dalam ayat keenam surah Al-Kafirun ini mempersilahkan kepada setiap orang yang menganut ajaran agama yang mereka yakini. Namun, apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya, kelak di akhirat mereka akan mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita laksanakan, yang kita sudah lakukan, nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diampuni dosanya. Dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Nah, siapa yang mau kekal di neraka? Insya Allah tidak ya, naudzubillah min dzalik. Nah, anak-anak semua, demikian tadi sedikit penjelasan makna dan arti dan makna surah Al-Kafirun. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu menerapkan makna surah Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Ustazah mau tanya dulu, anak-anak pernah nggak diajak teman, saudara, ayah atau ya untuk beribadah dengannya yang berbeda agama atau yang sama dengan agama? Kalau yang sama agamanya, kita diajak sholat, mari kita ikut. Terus kalau yang berbeda agama, kira-kira anak-anak mau nggak? Nggak mau toh? Ya, itu nggak boleh. Karena itu sudah menjadi sendiri-sendiri, agamanya sendiri-sendiri. Kita tidak boleh ikut-ikutan agama mereka, begitu ya. Nah, yang selanjutnya, menghadapi hal seperti ini, ketika kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengikuti agama orang-orang kafir itu. Nah, kita harus berani untuk menolaknya. Aku seorang muslim misalnya. Jadi, seorang muslim itu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, berteman dengan orang lain yang berbeda agama tidak dilarang dalam Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus menunjukkan sikap yang baik terhadap teman kita yang berbeda agama. Misalnya, jika kamu bermain di rumah teman yang berbeda agama, tunjukkan sikap sopan, santun, baik kepada mereka. Jangan pernah memusuhi mereka. Jangan pernah menjelekkan mereka. Jangan pernah, nggak boleh itu ya. Nah, terus ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ayo, sholatlah di musola. Segera ambil air wudhu atau pergi pulang, pamit pulang kalau misalnya di situ jauh dari rumah. Segera kita melaksanakan sholat. Atau mencari musola atau masjid yang terdekat di situ. Jangan sampai kita bermain, enak-enakan main, itu kita lupa dengan ibadah kita. Nah, anak-anak semua, di sini ada beberapa pesan yang harus anak-anak ambil hikmahnya dari hari ini. Nah, yang pertama, bahwasanya anak-anak harus rajin membaca Al-Quran dengan baik dan benar setiap hari. Usahakan, walau hanya 1 ayat atau bahkan 1 lembar, boleh syukur-syukur 1 juz atau one day one juz, insya Allah. Maka Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita, ketenangan dalam jiwa kita, insya Allah. Yang kedua, selalu menghafalkan surah-surah pendek dalam Al-Quran untuk dibaca, atau yang panjang juga boleh gitu ya, alhamdulillah ya, untuk dibaca dalam ibadah sholat kita. Yang ketiga, kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Nah, yang keempat, yang terakhir ini, menghargai perbedaan antar umat beragama. Kita harus saling menghargai antar teman-teman kita yang berbeda agama. Ya. Anak-anakku, inilah sedikit materi tentang arti dan makna surah Al-Kafirun. Bagi anak-anak yang sudah menerima bukunya atau sudah memegang bukunya, nanti bisa dilihat di buku bab arti dan makna surah Al-Kafirun. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita bisa bersua, alhamdulillah. Demikian yang Ustazah sampaikan. Setelah anak-anak melihat video ini, ada tugas dari Ustazah. Yang pertama, nanti silahkan dihafalkan surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun, mengulang kembali yang kemarin, dikirim lewat voice note Japri ke Ustazah Darti. Yang kedua, tulislah makna kandungan surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun ditulis dalam bukunya. Nanti kalau sudah masuk baru kita oh ini ada. Nah, setelah selesai bisa difoto ke Ustazah Darti, difoto dikirim ke Ustazah Darti, insya Allah. Nah, barakallahu fikum, semoga Allah memberikan hidayah, memberikan berkah dan nikmat yang lebih untuk kita semua. Nah, demikian dari Ustazah Darti. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dulu dengan baca hamdalah dan penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.